Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Pak Satpam di Ruang Riung. Ruangnya bercerita sambil ngariung. Ruang Riung, ruang bercerita sambil meriung. Rumah tempat di mana kita bisa berkumpul, bercanda riang bareng keluarga. Bahkan rumah bisa mendatangkan suasana yang tak kasat mata. Nah, malam kali ini di Ruang Riung kedatangan tamu yang dulu pernah, konon katanya, bukan pernah lagi ya, pernah tinggal serumah dengan makhluk yang tak kasat mata. Kita undang langsung Bang Ajis. Salam Bang Ajis. Ya, Waalaikumsalam. Sehat Bang Ajis? Alhamdulillah. Bagaimana, Kang? Alhamdulillah. Ini mungkin masuk di pertama Ya, di betul. Ruang Riung. Bang Ajis asli orang Cianjur. Cianjur. Cianjurnya mana? Cikaret kebetulan. Cikaret, Cianjur kota ya. Ya, Cianjur kota, betul. Nah, ini narasumber pertama kan kita udah mengambil dari tim yang milihin tamu malam hari ini. Konon katanya Bang Ajis ini pernah serumah dengan makhluk tak kasat mata. Betul. Itu tuh nggak udah baru pertama apa pernah kejadian sebelum rumah yang lama? Enggak, ini sebetulnya ketika membangun rumah itu memang sudah terjadi hal-hal yang mistis seperti itu. Oke, nah mungkin tahu ceritanya banyak yang mistis. Kita sebelum mengupas untuk ke intinya, Bang Ajis ini asli dari Cianjur, emang Cianjur. asli Asli Cianjur. Cianjur. Asli, betul. Seharian kerja? Untuk sementara ini saya berdagang. Dagang tiap hari? Tiap hari berdagang. Tiap hari. Betul. Pastinya untuk di Cianjurnya dagangnya? Dagang. Pasti. Iya, dagang, betul. Dagang di usaha sendiri, Bang Ajis? Enggak, masih punya bos. Punya bos. Belum ke usaha. Nah, mudah-mudahan Bang Ajis masuk di podcast ini bisa jadi bos besar nantinya. Amin. Amin. Nah, mungkin tema di malam hari ini adalah rumah. Kalau misalkan di rumah kan nyari suasana yang adem, Bang Ajis ya. Betul. Udah berapa lama tinggal di Cikaret, Bang Ajis? Kurang lebih sekitar dari 2015, berarti 8 tahunan lah. 8 tahunan. Kurang lebih 8 tahun. Cikaret itu yang dekat makam. Makam. Dirinya. Makam. Apa sih namanya teh, Mas? Kebun. Oh, makam Sinalaya. Ya, betul. Di sana. Betul, daerah situ pemakaman. Pemakaman yang makan pahlawan, bukan. makan umum, Pemakaman umum, TPU. Pemakaman umum ya. Betul. Nah, di sana mungkin tadi ceritanya ini adalah makhluk yang tak kasat mata. Betul. Bang Ajis ini tinggal serumah sama makhluk halus itu udah berapa tahun? Sekitar 8 tahun itu. 8 tahun. Iya. Semenjak saya pindah ke sana, itu sudah mulai terjadi. Awalnya gini, ketika saya berencana membangun di situ, tetangga ada yang bilang, kadenya, misalkan nanti tengah malam terjadi keramaian selayaknya banyak orang di sana, jangan kaget katanya. Itu udah warning-warning ya? Tetangga. Oh iya, tetangga udah warning. Istilah kade itu hati-hati ya? Iya. Hati-hati. Makanya saya, oke lah, nggak apa-apa. Saya kira gurauan ya kan. Gurauan. Ketika membangun sekitar 80% itu terjadi. Bangunnya dari awal apa udah jadi, Majis? Dari awal. Dari awal Majis ya, dari. Asalnya itu sebuah kebun. Kebun yang gersang, nggak berpenghuni gitu lah. Nah, sekitar pembangunan 80%, saya baru berpikir, di sini nggak ada sumber air nih. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin sumur gali ya kan. Saya bikin gali sumur. Kebetulan rumah saya di pinggirnya susukan yang gede di situ. Nah, di belakang itu dari dasar rumah saya ke dasar kali itu sekitar 3 meter. 3 meteran. Ketika saya beres menggali sekitar dapat 1 meter, istirahat dong. Istirahat, saya duduk. Nah, ketika duduk, saya melihat ke jendela tuh yang benar-benar pas belakang kali itu sendiri. Saya lihat seperti ada orang yang lalu lalang. Saya kira pertama pekerja tuh. Ya kan, pekerja yang lagi kerja lalu lalang. Kata saya dalam hati, lagi bikin apa di belakang sana? Ada aktivitas di sana ya udah. Belum kepikiran bahwa itu kali, bener-bener kali gitu. Bener-bener saya belum kepikiran ke sana. Nah, setelah itu hampir setengah jam kemudian saya masuk lagi ke lubang sumur itu. Itu Majis ngegali sendiri? Ya, saya ngegali sendiri pada waktu itu karena para pegawai lagi sibuk tuh dengan aktivitasnya masing-masing. Saya masuk lagi, setelah masuk baru sadar, loh, kan itu kali loh. Sedangkan jarak dari dasar sungai itu sendiri sampai ke jendela itu sekitar ada 5 meteran lebih gitu kan. Logikanya nggak ada loh orang yang tingginya sampai 5 meter. Aduh, ya. Paling maksimal orang 2,5 meter ya? Iya, 2,5 meter itu maksimal. Itu ya? orang luar ya kan? Itu orang luar. Orang luar. Ya kan?
Nah setelah itu saya cek tuh para pegawai saya cek satu ada, saya berangkat ke belakang dan ternyata memang tidak ada kayu yang menopang di sana. Es tuning ya langsung bus aja ke dalam, nggak ada tempat untuk berjalan gitu ya. Di situ mulai ada kok seperti ini gitu sebelum kejadian. Lalu saya berpikir dengan warning dari tetangga tadi. Tetangga yang bilang apa tuh? Yang tadi kalau nanti malam ada yang gandeng-gandeng di situ, jangan terlalu kaget karena itu memang istilahnya jalanan gaib gitu di situ. Kalau di sana berhubung Mang Ajis di sana tempat tinggal sendiri apa sama banyak pemukiman warga? Banyak. Ada. Cuman posisi rumahnya paling ujung. Enggak, sebetulnya diapit tuh. Di sini ada rumah, di sini juga ada rumah, saya di tengah tuh. Cuman katanya rumah itu pas yang saya bangun itu adalah pas jalanan gaib katanya. Itu siapa yang bilang tuh? Itu tetangga yang bilang. Tetangga saya yang bilang. Tapi saya tidak terlalu menghiraukan karena ya udahlah. Budaya. Saya kan di sini hanya menumpang hidup gitu kan. Logikanya mungkin saja mereka sudah datang duluan ya kan. Itu tuh. Udahlah, cuek. Dan saya bungkam tuh dengan warning itu karena posisi istri saya di mana tuh? Ya posisi saya kebetulan penakut gitu kan. Takutnya istri tahu bilang tetangga itu. Nah, kejadiannya setelah 2 tahun setelah itu dibangun, baru benar-benar kejadian, Kang Farel. Hal apa pertama tuh kejadiannya, Mas? Yang pertama ketika anak saya waktu itu baru umur 6 tahun, yang paling gede itu. Aji sudah punya anak berapa nih? Udah punya anak berapa? Udah 2. Oh, 2. Ini yang paling gede tuh memang lebih cuek ya ke hal yang seperti itu. Itu lebih cuek. Nah, anak yang pertama saya kalau nggak salah 6 tahun atau 8 tuh kalau saya udah SD pada waktu itu. Saya masih ingat pada waktu itu malam Sabtu saya lagi nonton film komedi. Kebetulan di rumah saya tidak pakai pintu kecuali pintu depan dan pintu belakang ya kan, dan pintu WC mungkin yang pakai pintu semua cuman pakai gorden kayak gitu. Nah, ketika ngeliat film-film lucu kayak gitu, saya melihat dari bayangan gorden yang tersorot mata lampu itu kan kelihatan banget tuh bayang-bayangnya kan. Kelangkangnya. Kayak anak kecil yang sedang menggunakan baju kayak ulang tahun kayak gitu. Saya kira pada waktu itu anak saya, karena memang anak saya punya penyakit emang susah tidur pada waktu itu. Kata saya ini anak benar-benar gak bisa dibilang. Itu jam berapa tuh? Sekitar jam 11:30 malam. Sekitar jam 12 malam. Kata saya ini anak gak bisa dibilangin. Saya tadinya mau marah. Sebelum marah karena memang posisi gordennya ke lantai itu ada ngegantung segini. Ada space segini dan ternyata nggak ada kakinya. Tapi di bayangan muncul. Bayangan muncul. Itu berapa lama? Lihat. Saya lihat sekitar 4-5 detik. Lumayan sekilas. Wah, iya bener. Saya kaget. Langsung dicek? Enggak, saya terdiam dulu dong. Karena merasa kaget. Ada bayangan berbentuk wanita kecil, anak kecil wanita, tapi nggak ada ini, nggak ada kakinya. Untuk anak Ajis ini perempuan apa cowok? Perempuan. Kebetulan pas saya cek karena memang posisinya yang menuju ke dapur dengan kamar anak saya itu berdekatan banget gitu kan. Tadinya gini, ketika saya fokus nonton TV, anak saya nyelinap ke sana gitu kan. Biasa kalau misalkan pengen ke air atau apa gitu kan. Ternyata enggak, pas saya lihat benar dia lagi tidur. Itu hal pertama. Itu hal yang pertama. Di sana ada lagi? Masih banyak. Gangguan apa yang muncul? Nah, yang paling sering di sana itu udah terjadi seperti barang-barang jatuh itu, Kang Farel. Kalau misalkan di dapur nih, seperti panci jatuh lah, teko jatuh lah. Logikanya kalau misalkan itu tersenggol sama berit gitu kan, atau sama tikus ya. Itu akan terlihat dong barang yang jatuhnya kan. Yes. Pas saya cek nggak ada, rapi semua. Tapi terdengar ada suara. Terdengar sangat keras. Kayak ada orang gitu yang jatuhin. Atau tersenggol pasti jatuh, tapi pas dilihat ke sana semuanya rapi. Istri tahu juga, Ajis. Tahu kalau masalah suara tahu, tapi untuk yang tadi itu belum tahu. Pas kejadian setelah 2 tahun di situ, itu baru kejadian nih yang ternyata benar tuh ada gerbang gaib itu, jalan gaib itu. Itu pertama kenal gerbang gaib udah merasa parno nggak? Gue mau pindah aja deh. Nah, ini kejadiannya. Gimana? Saya dibilang lumayan cukup berani nih ya, berani karena memang ya udahlah. Udah lihat dari style Mang Ajis ini ya, kayaknya udah tim ya. Yang gitu biarinlah nafsi lah gitu kan ya, nafsi. Dan anehnya pada malam itu saya diberikan rasa takut yang sangat luar biasa. Dari awalnya pemberani jadi takut. Iya, takut luar biasa. Setakut apakah dalam
diri Mang Ajis ini nih. Sampai saya nggak berani kalau duduk di ruang tengah itu sendiri, saya nggak berani. Awalnya cuek ya? Awalnya cuek, tapi ketika datang Hawa itu wah, saya langsung kaget nih. Langsung merasa ketakutan. Gitu kan. Nah, sampai saya nyamperin tuh istri saya di kamar depan. Saya nyamperin sampai saya tidur di belakang punggung istri saya. Katanya saya di sini jangan ganggu si anak-anak lagi belum tidur katanya. Ya udah. Padahal aku lagi ketakutan banget. Suara masih terdengar tapi mata saya pejamkan. Dan itu benar terdengar suara yang gaduh, orang pada ngobrol, jalan langkah kaki. Lalu lalang ya, kayak aktivitas rame. Betul. Nah, yang saya menjadi tersentuh mata karena terdengar suara kuda tadi. Ada suara kuda, itu langkah kuda. Bukan kayak yang pakai delman, apa kuda kosong aja? Ya, seperti ada yang menggunakan kuda kosong kayak kuda delman gitu kan. Delman ya. Tepak terdengar dengan sangat jelas. Akhirnya saya membukakan mata dan lihat ke pintu, dan benar di situ ada orang yang lagi nyender di pintu. Itu pasti ngobrol di tengah rumah. Iya, depan rumah, di tengah rumah itu. Real bayangan apa lihat sosok? Jadi ya karena terhalang gorden itu terhalang dengan kayak gordennya. Tapi gordennya itu kayak pakai lampu nembus gitu, ada bayangan. Nembus gitu, ada bayangan. Itu sangat jelas banget. Mereka kayak lagi komunikasi gitu, lagi ngobrol. Terus dari samar-samar yang mungkin agak jauh dari kamar tersebut, ada yang kayak yang jauh-jauh. Ada yang bawa bakul kayak gitu. Kalau misalkan dibilang gerbang gaib, mungkin di rumah kayak orang-orang emang betul ya itu tempatnya. Ya mungkin gitu. Karena gini, sebelumnya bukan hanya orang itu saja yang warning ke saya tentang tempat itu. Ada juga tetangga yang lainnya bilang kayak gitu. Kamu yang betah ya, kamu yang santai di sana. Kalau misalkan ada dengar gini gitu atau ada suara orang nangis, jangan didengar katanya gitu. Juga. Bentar. Ini tim mana? Ini gak kasih minum nih. Ini tim sampai lupa nih kedengar cerita Mang Ajis nih yang udah cerita bisnis kopi. Tim. Nah, saking seru. Minum. Ya. Aduh, mantap. Enggak, Mang Ajis sok diminum dulu. Minum ya. Ini harus cerita juga tim lu, ingat tim ini. Minum. Seadanya Mang Ajis ya, cuma ada kopi nih Mang Ajis. Makasih banget. Ini nambah seru nih. Nambah seru kopi malam hari ini ya. Mantap. Tadi lanjut di cerita masih di ruang tengah. Masih di ruang tengah itu pada malam itu. Nah, akhirnya setelah itu ya udahlah saya tidur ya kan. Udahlah. Saya nggak mau lagi pindah ruangan. Udah kita bertiga di sana tuh. Bertiga tidur. Pas pagi-pagi akhirnya saya mau bilang dong ke istri saya bahwa kejadian tadi malam seperti ini. Saya jelaskan bahwa di sini kalau nanti ibu, kan saya manggil ibu mendengar sesuatu apapun di malam hari ke aktivitas seperti di pasar, jangan kaget dan tahu apa artinya. Dia lebih tahu duluan, Kak. Si istri lebih tahu duluan. Cuman nggak bilang. Takutnya. Padahal saya yang takut bahwa dia tuh memang benar-benar penakut ya kan. Tapi untuk masalah ini karena memang penghunian itu ya tempat tinggalnya, jadi lebih baik bungkam. Disimpan sendiri ternyata. Dan dari kejadian itu barulah dia mulai merengkat naik, dia lebih berani sampai saat ini. Nah, dari mulai situ udah terbiasa komunikasi dengan hal-hal yang aneh seperti tiap malamnya. Ya, udah terbiasa. Gini, saya pernah kejadian ada teman saya yang nginep di rumah saya. Nah, ini paling seru. Untuk paling temen ya. Ya, kebetulan dia orang Cianjur Selatan loh. Dia orang Cianjur Selatan datang ke rumah, dia kemalaman datang ke rumah. Katanya, "Kang, saya mau nginep." Silakan. Tapi maaf saya tidak bisa menyambung gitu kan. Layaknya seperti apa, ya nggak apa-apa. Biasa nyuguhan ya bahasa Indonesia. Ya itu. Seayana gitu kan pasti. Ya. Pasti itu. Yaudah ke sekitar jam 9 dia masuk kamar tuh. Nah, ini kamarnya silakan. Kebetulan di kamar belakang. Yang paling horor itu di kamar belakang. Sepertinya karena memang banyak cerita di kamar belakang tuh. Itu dikasih tempat yang paling serem. Iya. Karena memang saya sedikit jahil. Tahu aja gitu ya. Saya sih emang sedikit jahil ya kan. Emang saya sedikit jahil. Udah kamu di sini. Ya oke. Kalau ada apa-apa, kenapa disimpan di belakang? Karena memang akses ke dapur dekat. Akses ke kamar mandi juga dekat. Nah, itu sih paling teman kalau nginep pengen kamar mandi tiap malam. Betul. Nah, ini si Mas Amin juga suka gitu di sini. makanya itu saya udahlah kasih di paling belakang, meskipun itu yang paling serem loh, ya kan, yang paling serem. Udah, next langsung udah makan malam. Udah makan malam, dia istirahat, saya pun istirahat.
sekitar jam 11 atau jam setengah 11-an lah, kayak sekitar situ dia berteriak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, seperti itu. Dia ngigo apa? Gimana? Ternyata saya sampai, kenapa kamu? Astagfirullahaladzim, sambil nutup. Dia nunjuk ke atas. Enggak, lihat Mang Ajis dia ngimpi apa sadar gitu lihat. Ya kalau saya lihat lah, dia lagi sadar karena dia lagi ketakutan. Dia lagi ketakutan, Kang. Dia ketakutan, yang benar-benar ketakutan. Dia nggak berani lihat ke atas, cuma begini aja. Sambil nunjuk ke atas. Iya. Emang kenapa ya? Enak gitu. Itu Kang, tinggal di Kang, itu Kang. Emang kamu lihat apa? Udah, setelah saya tenangkan, dikasih minum dulu, ya kan, terus dibawa ke tempat ruangan tengah. Saya ngobrol, setelah tenang, ternyata dia ngeliat sebuah sosok perempuan tua katanya, seperti apa ya, seperti laba-laba, Spiderman gitu ya, tapi dengan posisi menghadap ke dia gitu. Mestinya di langit di atas, Iya. dilihat. Terus kirain ngimpi gitu. Iya. Lihat. Iya. Ternyata dia real. Dia real gitu kan. Dia sampaikan ke bilang astagfirullahaladzim yang pertama itu masih ada. Kedua kali dan ketiga kali belum dia hilang. Gitu kali. Nah itu makanya udahlah, kamar belakang itu paling mistis tuh. Makanya saya sering beraktivitas keagamaan di situ. Seperti ngaji, sholat, saya sering di situ. Karena memang kan kita punya kepercayaan seperti itu ya. Betul. Misalkan ada yang seperti itu, kita barengi dengan ibadah, insya Allah akan berkurang. Gitu. Nah, yang paling seru kan, Apa tuh yang Maisur Majis? ketika saya punya anak yang nomor 2, Udah baru lagi. Ah. Alhamdulillah. anak saya yang kedua sekarang udah Sekarang berapa tahun yang kedua? udah SD sekarang. SD. Yang penting kakaknya sekarang udah SMP. Udah SMA dong. SMA kakaknya. Iya, SMA kelas 2 ya. Mas, ternyata Mak Ajis ini kirain udah masih punya anak yang kecil, ternyata udah punya kayak yang gadis ya. Udah punya gadis saya, makanya udah tua banget gitu. Tenang, bayi cucuan. Iya, oke. Nah, ini yang karena saya memang sering mengalami hal-hal yang seperti itu, ya kan? Seperti itu, hal yang mistis lah katakan seperti itu. Ternyata anak saya yang ke nomor 2 ini, kalau dibahas sekarang indigo apa ya? Oh iya, indigo. Bisa lihat. Yang kedua itu yang kecil. Pertama dari umur 1 tahun karena dia mulai sudah belajar bicara kan. Sudah belajar bicara, dia ngobrol dengan neneknya, gitu kan. Jurik. Iya, jurik. Ya, dia bilang gini. Bahasa Sunda tuh jurik itu setan guys. Ya. Jurik. Dia sambil nunjuk. Jurik terbang. Dia lihat ngomong sendiri. Iya. Kerennya seperti kata saya, kok begini, saya lihat orang tua pasti percaya kalau misalkan anaknya lihat. Iya, karena kan kalau anak masih suci lah katakan seperti itu ya kan. Ini ya Allah, seperti ini. Saya kira itu hanya kebetulan saja ya kan. Nah, kesini semakin banyak hal-hal yang seperti itu. Saya pernah ngajak dia ke tempat pemancingan malam-malam tuh. Mancing malam-malam. Iya, karena anak yang kedua cewek cowok. Cewek lagi. Di tempat pemancingan saya paling terhalang oleh satu rumah lah. Oh, masih di tempat tinggal dekat. Saya main ke sana dan anak saya itu benar, dia membicarakan apa yang dia lihat. Ada juik, ada pocong katanya gitu. Itu dalam anak sudah seperti itu udah biasa apa sering, maaf nih kalau misalkan udah anak itu apa sering sakit atau udah terbiasa aja? Jadi kalau anak saya kalau ngeliat seperti itu enggak sakit. Biasa kalau anak gede ya, tim juga si Koeng kalau lihat makhluk halus besoknya udah mulai langsung sakit, meriang. Ini anak udah mulai terbiasa. Dia sakitnya sakit biasa, nggak sakit karena kenapa enggak. Dia sakit biasa normal medis. Ibunya tahu, bisa lihat, tahu karena memang dia lebih dekat. Kalau nggak salah dia sendiri yang pernah menyaksikan ketika di rumah neneknya. Juik terbang. Kelebihan juga maksudnya. Iya, saya punya kekhawatiran seperti itu. Sampai dia kan kita yang kamar depan tuh ditempati oleh kakaknya ya kan. Yang belakang oleh kita bertiga. Sekitar umur 2 tahun apa 3 tahun, dia mau pindah nih. Nggak mau di kamar belakang, maunya ke depan. Dia sudah bisa berinteraksi. Sekitar 2 tahun 3 tahunan lebih lah gitu. Iya. Tadi kenapa mau pindah ke kamar depan? Takut di belakang ada si nenek. Tahu. Iya. Berarti penghuni di belakang tuh nenek-nenek. Iya, yang tadi yang si temen lihat. Itu. Ada si nenek nggak mau. Gitu. Emang galak ya? Iya galak. Tapi dia punya jurus loh. Apa tuh jurusnya? Gini, kalau dia ada si nenek nih, dia bilang,
pek ya. Dia tangannya sampai begini. Oh gitu. Iya, pek ya. Itu diem ya. Diam gitu kan. Itu warning banget gitu kan. Kalau kita waktu kecil kan gitu ya. Diginin sama orang tua udah takut ya kan. Ini dia punya itu gitu. Jurusnya satu, pek tunjuk ya. Bilang pek ya. Nah, kayak gitu. Pada suatu sore menjelang maghrib lah. Anak saya itu nongkrong di belakang rumah. Ya kebetulan di pintu belakang rumah itu langsung menghadap ke kali. Dan di sana di seberangnya ada pohon pisang gitu kan. Yang konon katanya tempat penghuni para poci-poci itu kan. Poci. Tiap malam Jumat. Iya. Sadupnya yang sadupnya biasanya kalau orang Sunda kakagoknya gitu. Ada kan filmnya tuh Pak, sebelum menjelang maghrib sebelum pada pulang ya. Nah jadi buat TF tim. Jadi kalau misalkan udah waktunya maghrib pulang, jangan main terus ya. Betul. Nah itu. Nah pada saat itu anak saya manggil ya sini. Ada apa deh? Itu tuh ada yang nakal sambil nunjuk ke pohon pisang itu. Yang anak yang kedua. Saya lihat kan, ada nggak ada apa-apa. Lihat apa emang itu ada yang nakal kayak gitu. Nah satu udah, ayo dong sama ayah pekin kata saya biasa nih. Oh iya betul. Jurusnya pek. Saya tuh yaudah yuk masuk ya kan. Masuk isengnya saya, ayo tuh kasih dadah, didedahin dulu. Itu saya bilang Mang Ajis karena saya ada dulu gitu. Nah sekitar 3 hari dari sana saya ketemu nih sama teman saya yang memang dia bisa loh kayak gitu menerawang apa yang ada di rumah saya. Saya tanyakan, Kang, di rumah saya sebenarnya ada apa gitu kan. Dia bilang gini, di rumah kamu itu banyak, ada nenek-nenek, ada sosok anak kecil, ada sosok ular katanya gitu. Berbahaya nggak? Kayaknya nggak kalau itu. Tapi yang berbahaya itu satu, yang mana? Yang di belakang rumah dekat kali, dekat pohon pisang itu. Yang bekas galian? Bukan, yang anak saya lihat pada saripnya itu, pada menjelang maghrib itu. Itu di luar rumah ya? Iya, di luar rumah. Itu yang berbahaya. Dia sosoknya kecil, padahal dia udah tua katanya. Itu yang bahaya, itu yang jahil banget. Itu bisa menampakkan. Iya. Melihat yang dilihat adalah anak saya yang ke nomor 2. Tapi kalau anak saya yang pertama itu udah cuek kan. Dengan masalah mistis dia udah. Nah, teman itu bilang Mas Ajis itu berbahaya. Nah, ternyata Bang Ajis itu percaya nggak sama omongan teman? Ya kalau misalkan mungkin begini, berbahayanya di sini karena jahilnya itu mungkin. Jahilnya itu ya kan, jahilnya itu. Yang bisa misalkan membuat anak saya mungkin nangis terus, gangguin gitu kan, ya digangguin gitu kan. Mungkin saja seperti itu, tapi kalau saya pribadi udahlah masing-masing gitu kan, itu dunianya, saya dunia saya gitu kan, berbeda lah gitu. Nah setelah itu anak saya setelah ada pindah dari kamar depan ya, dia mau pindah lagi ke belakang, yang ke kamar angker itu. Ke kamar angker itu. Saya tanya dia kenapa mau pindah lagi ke belakang, dia bilang sekarang neneknya udah baik. Bilang sendiri? Iya, dia bilang kayak gitu, neneknya udah baik. Saya berpikir apakah dia berkomunikasi gitu kan sama neneknya gitu, sama nenek-nenek itu. Saya jadi heran kan, wah anak saya gimana ini gitu. Sempat ada kerisauan dalam diri saya, apakah benar gak sih anak saya bisa lihat kayak gitu? Gitu kan? Awal nggak percaya ya Kang Is ya? Iya. Karena gini, saya kebetulan saya punya guru ngaji juga, saya ngobrol dengan beliau. Kang, anak saya begini. Saya ceritakan tuh. Terus guru ngaji saya bilang, ya itu karena dia masih suci. Karena memang pada waktu itu masih kurang dari 5 tahun gitu kan. Masih suci lah katakan seperti itu. Tapi kayak bisa sembuh nggak? Saya nggak mau kalau anak saya sampai bisa melihat itu selamanya gitu kan. Itu yang khawatir orang tua ya. Takutnya dia sibuk dengan dunianya gitu. Yang saya takutkan seperti itu. Jadi harapan orang tua pengen pada anak umumnya aja gitu. Ya normal saja lah, nggak usah ada sangkut pautan seperti itu gitu kan. Nah kata guru saya, nanti juga akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kamu harus bantu doa gitu kan. Seperti itulah. Saya saran dari guru saya laksanakan gitu kan. Sampai dia pindah lagi loh ke kamar depan. Dari kamar belakang berapa lama? Itu sekitar 3 bulanan lah. Lama juga. 3 bulanan dia Nah 3 bulan itu ada gangguan atau bilang? Iya, dia bilang lagi. Apa dia bilang? Katanya gini, ya saya nggak mau di sana. Kenapa? Sekarang neneknya bawa ular. Dia bilang kayak gitu. Si nenek yang Spiderman sekarang bawa ular. Iya,
Dennis Spiderman itu sekarang bawa ular. Itu saya, loh kok bisa gitu. Lalu saya bilang, Dede nggak usah takut. Dede kan pemberani. Tinggal bilang apa? Pack ya kuncinya. Nah, udah akhirnya kita pindah. Satu malam kalau nggak salah malam Jumat juga, saya sisa dengan anak saya. Anak saya berdiri di depan kaca, membelakangi kaca. Kaca itu otomatis mantul ke gorden jendela ya kan. Iseng-iseng istri saya motret anak saya gitu kan, sedang beraksi. Di video apa di foto? Di foto. Awalnya biasa-biasa, tapi setelah saya lihat kok ada yang ganjil gitu. Ada yang ganjil. Kita buka nih, kita zoom sama-sama. Ternyata di belakang anak saya itu ada sosok wajah. Ada penampakan yang terlihat. Iya, ada sosok wajah. Saya kaget, istri saya pun kaget. Kita saling berpandang-pandang tapi nggak berkata-kata nih. Anak saya cuek-cuek aja. Gitu kan. Mungkin ekspresi dia pada saat itu nggak langsung ke saya. Karena kebetulan sesuatu ada di belakang saya. Oke. Di Gitu belakang kan? ya. Pandangan di belakang. Betul. Yang nampak di kamera wajah terlihat jelas. Mimik mukanya perempuan atau gimana? Laki-laki. Tapi kayaknya sosok kayak kerdil gitu. Yang bilang teman tadi yang mungkin hati-hati itu mungkin ya? Maybe. Ya. Okay. Mungkin kayak gitu. Nah, setelah itu kan kita nggak mau nih gambar ini tersebar luas ataupun situasi lah gitu ya. Mending bungkam gitu ya. Ya mending bungkam lah. Udah kita hapus aja gitu. Kita hapus. Kita bungkam sendiri. Biarkan itu jadi cerita kita berdua ya dengan istri saya. Oke, kita diam. Saya hanya mengawal anak saya itu supaya tenang lah dia, supaya menjadi anak yang normal pada umumnya gitu kan, anak kecil pada umumnya. Berselang beberapa lama dia mau pindah lagi ke belakang lagi. Katanya gini, ya sekarang saya mau pindah ke belakang lagi. Kenapa, Dek? Yang di depan udah ada nakal. Emang di depan awalnya nggak ada? Ada, cuman gini, awal pertama pindah yang dari depan ke belakang yang pertama itu dia diganggu katanya. Tapi nggak, saya lupa lagi sosok apa itu kata dia. Nah, yang kedua kalinya dia udah nakal sebenarnya, nggak baik lagi, gitu. Nah, sampai sekarang dia menghuni kamar yang belakang itu dan anaknya yang paling gede di kamar yang depan. Gitu sampai sekarang. Nah, yang pembuktian untuk guru ngaji saya itu terjadi pada kemarin setelah gempa. Setelah gempa kita di pengungsian. Awalnya juga dapat ini rumah efek ada. Efek ada. Yang kemarin ditinggalin, yang sekarang ditinggalin kena gempa juga. Iya. Karena memang dari awal-awal kan kita semua ngungsi nih, nggak ada yang ditinggal di rumah meskipun cuman retak-retak biasa gitu kan. Tapi kita untuk cari aman kita di tenda dulu. Nah, awalnya saya lihat di tenda pengungsian saya di pohon pisang itu saya melihat sosok Poci. Ais lihat sendiri, Mas. Saya lihat sendiri. Itu kejadiannya malam Jumat. Dia posisinya seperti ini menghadap ke saya. Orang yang lalu lalang di depan dia nggak tahu dia. Nggak tahu. Itu kata saya kan. Nah, udah. Setelah selesai gempa, setelah selesai ngungsi, kita balik lagi ke rumah. Anak saya main ke rumah guru ngaji saya. Lalu dia masuk ke dalam rumah guru ngaji saya, dia keluar lagi. Karena gini, sifat anak saya itu kalau misalkan di situ ada hal-hal yang tak kasat mata, dia nggak berani meneruskan jalan ke situ. Udah lihat, udah baik lagi. Akhirnya kita bicara di luar katanya. Kang, Dede emang nggak mau ke rumah Akang. Emang kenapa? Kata guru ngaji saya. Ada juiknya. Ya, anak Mang Aziz bilang ke guru ngaji saya, emang ada sosok apa? Di situ ada anak kecil. Di mana nih? Di sini. Ditunjuk loh. Karena memang saking polosnya anak saya ditunjuk di sini gitu kan. Kalau di sini tuh banyak juik katanya. Terus dia nunjuk ke pohon pisang yang saya lihat itu. Di situ ada Kang. Apa? Kata guru ngaji saya. Di situ pocong. Loh, saya kaget dong. Kaget. Oh, ternyata bukan saya saja nih yang lihat. Anak saya pun sama. Gitu kan. Terus kebetulan itu ada pohon putih. Pohon pete ya, pohon tinggi, pete tinggi. Dia nunjuk, nih kalau di pohon yang gede ini bilangnya dia tuh sindirwu.
bilangnya Sindero. Sindero bukan genderuwo. Oh, anak cadel gitu, Iya. anak kecil gitu ya. Anak kecil. Tapi tahu itu sosoknya Iya, namanya sosoknya tahu. apa yang tahu dia. Ini Sindirewo gitu. Sindero. Nah, ini kejadian juga dengan guru saya. Kebetulan pada waktu itu, waktu saya masih di pengungsian karena memang dekat dengan tenda pengungsian, kita tiduran di luar sekitar jam 3 pagi, kita tiduran di luar. Dia menghadap ke atas, pas kebetulan di atas itu ada pohon pete itu, pohon pete. Dia langsung narik saya ketakutan. Nah, Di tenda tuh ya? dan ternyata betul apa yang dikatakan sama anak saya. Katanya seperti itu. Wih, serem ya kalau Serem misalkan anak banget. bisa lihat. Iya. Ini teman-teman sebaiknya dia udah mulai aktif kayak anak pada umumnya itu main Iya. sama yang lain Iya. gitu ya. Jadi ketika dia di luar di rumah biasa main. Biasa main. Nah, ketika di dalam rumah itu Nggak ada cerita yang sama teman-teman, ada ini bilang gini aneh-aneh gitu enggak. Pas pulang aja. Pas pulang aja, ketika di rumah saja. Jadi mungkin anak saya bisa gini. Ya udahlah, ini di rumah aja gitu. Mungkin punya kelebihan seperti itu. Ya udah di rumah aja. Kalau di luar dia seperti anak biasanya gitu. Pas ke rumah aneh gitu ya. Tapi biasa. untuk orang tua udah terbiasa mungkin. Ya udahlah, kata saya yang penting jangan mengganggu dia, jangan sampai dia sampai sakit gitu kan. Boleh, karena kita gini, kita kan berhidup berdampingan dengan mereka. Betul. Yang tak kasat mata. Jadi dunia mereka ya dia dunia mereka, dunia kita ya dunia kita. Jadi saya tidak mau ambil pusing soal itu, dan saya lebih fokus ke kehidupan saya termasuk anak saya gitu. Itu sangat-sangat luar biasa. Anak kita, kata saya, ini jadi kerisauan sebetulnya, bukan luar biasa. Ini sangat jadi kerisauan. Sebagai orang tua mungkin Iya. pengen mungkin normal ya Majis ya. Mungkin kedepannya berpikir sama istri nggak, mending jual aja deh atau kontrak, mending nyari tempat baru nggak? Ada terpikir itu nggak Majis? Dulu pernah kita pernah bicara jual aja gitu Bu ya. Kata istri saya janganlah gitu. Karena memang rumah itu susah payah kita dapatkan juga gitu. Hasilnya ya. Iya, kita dapatkan. Masa dengan hanya hal seperti itu ya udah kita mengalah begitu aja ya kan. Berarti kita sudah menyanyiakan perjuangan kita sendiri gitu kan. Nah, iya. Jadi saya punya keyakinan gini, udahlah, dunia mereka dengan dunia kita memang berdampingan gitu. Punya prinsip Tapi aja, kita punya, udah mereka kita gitu kan. Ketika saya, karena di depan jalan ke rumah itu ada apa, rukun bambu, pohon bambu yang banyak banget tuh, pohon bambu sarang. Nah, ya, dingin. Angker ya kan, angker kan. Iya, kalau misalkan saya juga lewat dengan pohon bambu pasti suasananya beda. Nah, dia bilang sambil dipangku sama saya, ya tahu nggak di sini ada apa? Bilang apa lagi tuh? Ada apa? Di sini ular besar nih, kepalanya di sini nih. Dia nunjuk gini loh. Oh, saya langsung mempercepat jalan saya kan. Takutnya iya gitu kan. Beneran. Astagfirullahaladzim. Itu yang terakhir dia bilang ke saya. Ini ada ular besar nih, kepalanya di sini. Di pohon bambu itu. Sangat-sangat wah. Bener-bener saya yakin dalam hati anak saya punya kelebihan, tapi saya ingin ya udahlah anak saya normal gitu kan. Dan dengan seiringnya usaha gitu kan, saya terus berdoa pada Tuhan, ya Allah, berserah diri ya. Ya Allah, kembalikan posisi anak saya seperti anak-anak yang lainnya gitu kan. Saya tidak mau anak saya jadi asik dengan dunianya seperti itu gitu. Saya tidak mau gitu kan. Itu mungkin cerita-cerita di rumah saya. Jadi sampai saat ini masih juga terjadi. Bahkan saya pernah gini, saya kira istri saya ada di rumah, ternyata nggak ada. Yang menyerupai. Iya, saya pulang kerja, saya ke situ, saya lihat ke arah dapur, kayak ada yang lagi masak gitu kan. Oh, istri saya mungkin. Dah, saya duduk lagi nonton TV. Tidak berapa lama kemudian, sekitar 15 atau 10 menit kemudian, istri saya pulang dari luar, masuk ke rumah. Angkanya tapi pas masuk kayak ada orang. Iya, pas saya pertama masuk itu kayak ada orang. Saya tidak ngehnya bahwa yang buka kunci pintu itu saya. Ya kan? Tapi saya nggak ngeh bahwa yang buka pintu itu saya. Tapi setelahnya, oh, kan yang buka pintu saya. Istri saya datang. Tapi saya nggak bilang ke istri saya. Iya, dari ya. Diam aja, mungkin bungkam ya. Lebih baik bungkam lah gitu kan. Soalnya yang kalau hal yang kayak gitu dibesarkan pasti besar gitu kan. Yang pasti intinya dengan biarkanlah mereka dengan dunia gitu sendiri gitu ya. Karena sampai saat ini kalau misalkan sewaktu-waktu nanti kali Kang Parel main ke rumah saya mendengar hal itu, Tim, gimana?
Ayo, gas. Expose. Explore. Mungkin buat teman-teman juga kita nanti mungkin expose ke rumah Kang Ajis ya. Ya. Dan intinya dari cerita ini kita biarkanlah dengan karena Allah menciptakan semua ada hadisnya juga ya. Ini hadis kayak Guru Farah bilang kayak bilangnya gini. Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya Allah itu menciptakan makhluk ya, jin, manusia hanya untuk beribadah gitu ya. Jadi semua makhluk itu pasti ada Mas Ajis ya. Betul. Nah, mungkin buat Mas Ajis punya kata-kata untuk malam hari ini. Ya. Kita dengan makhluk gaib itu berdampingan. Yes. Tapi masing-masing punya jalan yang berbeda gitu kan. Dunia gaib ya dengan dunia gaibnya, kita dengan dunia kitanya. Jadi kita lebih kuatkan diri kepada Allah. Nah, itu kuncinya. Biarkan mereka menjadi pendamping kita untuk beribadah. Nah, mungkin seperti itu. Itu tim, jangan lupa untuk beribadah sholat 5 waktu ya. Terima kasih Mang Ajis sudah masuk di podcast malam hari ini. Mudah-mudahan Mang Ajis keluarga sehat. Ya, amin. Salam buat anak istrinya Mang Ajis ya. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk malam hari ini. Tetap ikutin terus di keseruan kita nanti. Yang pastinya buat Mang Ajis, terima kasih sudah masuk di podcastnya Ruang Riuh malam hari ini. Kami serius. Tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.